Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Suatu ketika sahabat yang bernama Wabisah, dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan?" Lalu Wabisah menjawab, "Na'am, ya wahai Nabi." Lalu Nabi bersabda, "Ya Wabisah, wahai Wabisah, istafti qalbak." Mintalah fatwa pada hatimu. Dengan kata lain, tanyakan pada hatimu. Istaftih qalbak, istaftih qalbak, istaftih qalbak. Albirru ma itma'annat ilaihin nafsu. Kemudian lebih lanjut, Nabi menyampaikan, kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat tenang jiwa dan hatimu. Kaum muslimin rahimakumullah. Lebih lanjut dijelaskan dalam hadis ini, wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka nas wa aftauka. Dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan membuat goncang dadamu, membuat kita resah, membuat kita gelisah, membuat kita galau. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud minta fatwa pada hati? Apa yang dimaksud bertanya pada hati? Kemudian, kalau seseorang dalam hatinya merasa sholat itu tidak nyaman, sulit, capek, apa lalu akhirnya dia boleh tidak sholat? Lalu pertanyaan berikutnya, kalau seorang wanita minta fatwa pada hatinya, lalu hatinya mengatakan tidak usah pakai jilbab, tidak usah menutup aurat, lalu apakah itu harus dilakukan? Apakah ukuran benar salah itu hanya berdasarkan hati atau perasaan saja? Tanyakan pada hatimu. Kaum muslimin rahimakumullah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yang pertama, minta fatwa kepada hati ini hanya berlaku bagi orang yang soleh, bukan orang yang ahli maksiat, bukan orang yang fasik, bukan orang yang hatinya kotor. Kenapa demikian? Karena hanya bisikan hati orang yang soleh, yang insya Allah senantiasa sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih itu? Al-qalbu atau an-nafsu al-mutmainnatu al-mauhubatu nuran yufarriqu bainal haqqi wal batil wasidqi wal kadzbi. Hati yang bersih itu adalah hati yang tenang, hati yang dikaruniai cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hati yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang dusta. Itulah hatinya Wabisah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh, memerintahkan kepada Wabisah, istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu, bertanyalah pada hatimu. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, istafti qalbak, minta fatwa atau bertanya kepada hati. Ini hanya berlaku bagi orang yang memiliki ilmu agama. Kenapa demikian? Orang yang memiliki ilmu agama mengetahui yang halal dan yang haram, mengetahui mana yang boleh, mana yang dilarang. Dengan ilmunya tersebut, tentu ia akan merasa tidak tenang jika melakukan sesuatu yang melanggar ajaran agama, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain halnya dengan orang yang jahil, orang yang tidak memiliki dasar ilmu agama, yang tidak paham ilmu agama.
Ketika ia melakukan kesalahan, ketika ia melakukan dosa, ia merasa biasa saja atau bahkan merasa seolah-olah apa yang ia lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, istaftih qalbak. Mintalah fatwa atau bertanya pada hatimu. Ini hanya berlaku pada perkara-perkara yang syubhat, bukan perkara yang sudah jelas hukumnya. Al-Qurtubi menjelaskan yang dimaksud dengan perkara-perkara yang syubhat adalah perkara yang belum diketahui pasti oleh seseorang antara halal atau haram, boleh atau tidak boleh. Mengapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da ma yuribuka ila ma la yuribuk." Yang artinya, tinggalkan yang meragukanmu dan ambil yang tidak meragukanmu. Hadis ini tidak berlaku pada perkara-perkara yang sudah jelas hukumnya. Contohnya, haramnya berbuat syirik, ini sudah jelas. Wajibnya sholat, jelas. Wajibnya puasa Ramadan, jelas. Wajibnya menutup aurat, jelas. Begitu juga perkara-perkara yang lain yang sudah jelas hukumnya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan antara benar dan salah, maka sebagai seorang muslim, kita wajib mengikuti dalil. Kita wajib mengikuti tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti perasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusak pahala amal-amalmu. Quran Surat Muhammad ayat 33. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.